Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata dari negeri seberang mengenai ketakutan kepada Allah. Berikut adalah kisahnya. Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah bercerita tentang pengalaman ketika seorang santri ketika berada di Mesir. Pada suatu ketika santri tersebut naik taksi di kota Kanta, suatu kota yang terkenal di Mesir karena di situ terdapat makam seorang wali yang bernama Sayyid Badawi. Bagi masyarakat Kanta, Sayyid Badawi adalah wali yang diagung-agungkan, dan mereka pun memberi sifat kepada Badawi dengan sifat-sifat yang hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan ada seorang anak kecil yang meminta sedekah. Santri tersebut kemudian memberinya sejumlah uang. Anak kecil tersebut kemudian bersumpah atas nama Badawi agar diberi uang yang lebih banyak lagi, karena termasuk ada di kota Kanta. Apabila ada yang bersumpah dengan menyebut Badawi seperti anak kecil itu, maka tak ada yang berani menolaknya. Mereka takut tidak menunaikan hak Sayyid Badawi. Santri tersebut yang tentunya paham betul akan tauhid, kemudian ia berkata, "Kembalikan uang yang aku beri tadi, karena engkau bersumpah dengan Badawi. Maka aku tidak akan memberimu sedikit pun, karena bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik." Anak itu menyangka bahwa ia akan diberi tambahan uang, namun justru uangnya diminta kembali. Seketika itu wajah sopir taksi yang ditumpanginya itu berubah menjadi ketakutan. Pada saat meneruskan perjalanan, tak henti-hentinya sopir tersebut berkata, "Lindungilah, lindungilah." Santri tersebut bertanya kepada sopir itu, "Engkau bicara dengan siapa?" Sopir itu kemudian menjawab, "Engkau telah menghina Badawi. Aku mendoakanmu agar kita mendapatkan perlindungan. Jika tidak, maka kita akan mendapatkan musibah. Badawi akan menimpakan musibah kepada kita karena kita telah menghinanya." Dia sangat ketakutan. Hal itu terlihat di sepanjang perjalanan yang mencapai lebih dari 100 km. Ia tak henti-hentinya berkata, "Lindungilah, lindungilah, lindungilah." Ketika sudah sampai di tujuan dengan selamat, maka santri tersebut memandang sopir taksi dan berkata, "Mana sesuatu yang kamu takutkan bahwa sesembahanmu itu akan berbuat ini dan itu?" Maka dengan santainya si sopir menjawab, "Pada asalnya Sayyid Badawi itu orang yang penyayang," sambil menunjuk-nunjuk muka santri tersebut. Demikianlah kondisi orang-orang musyrik. Dalam hatinya tertanam rasa takut kepada sesembahan dan sesembahannya. Rasa takut yang selayaknya hanya ditujukan kepada Allah semata. Jelaslah bagi kita bahwa penyembah kubur wali sangat takut apabila tidak menunaikan hak sesembahannya itu, atau bahkan menghinanya. Maka ia akan tertimpa sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada itu. Ketakutan kepada Allah sendiri itu merupakan khauf. Khauf yang tercela atau khauf madsmum adalah seseorang yang meninggalkan perintah Allah. Misalnya, amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah kepadanya karena takut orang lain akan menyakitinya atau mencelakainya. Ini adalah khauf yang hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk syirik yang kecil. Adapun yang dimaksud dengan khauf tabi'i adalah rasa takut yang wajar dan tidak sampai menyebabkan seseorang mendekatkan diri kepada sesuatu yang ditakuti atau sampai meninggalkan kewajiban. Khauf ini hukum asalnya adalah mubah atau tidak mengapa. Misalnya takut kepada musuh, takut kepada binatang buas dan sejenisnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Nabi Musa, "Maka keluarlah Musa daripada kota itu dengan rasa takut yang menunggu-nunggu. Dengan khawatir ia berdoa, 'Ya Allah, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim.'" Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Akan tetapi jika khauf tabi'i ini sampai menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya atau mengerjakan sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya, seseorang merasa takut terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu sebenarnya tidak membahayakan dirinya, dan rasa takutnya itu menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah, padahal hukumnya wajib, maka rasa takut seperti ini hukumnya haram. Contoh lain adalah jika ada seseorang yang mengancam untuk melakukan hal yang haram, dan ia takut kalau tidak melaksanakannya, maka khauf seperti ini hukumnya juga haram, karena takutnya itu menyebabkan dirinya mengerjakan hal yang haram tanpa uzur. Selain itu ada yang disebut dengan waham dan bukan khauf.
Misalnya seseorang melihat bayangan pohon yang bergerak di waktu malam, lalu ia menyangka bahwa itu adalah musuh dan hantu yang akan mencelakakannya. Maka tidak sepantasnya seseorang mukmin memiliki perasaan semacam ini dan hendaknya ia membuangnya jauh-jauh. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai ketakutan atau khauf kepada Allah. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi hambanya yang bersih tauhidnya dan jauh dari kesyirikan. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah kisah yang telah saya sampaikan. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.